Halo guys, kebayang nggak sih kalau misalnya kalian punya bantal kayak gini, seberapa banyak isian yang harus diisiin ke dalamnya ya kan? Ini kan bantalnya gede ya. Wah, pasti banyak banget ya kan? Nah, ada solusi gimana cara ngisinya tanpa buang-buang duit guys. Yuk kita mulai aja videonya. Kalau kalian kira video ini buat bikin bantal, kalian salah kali ini guys. Ini cuma solusi aja buat ngisi bantal guys. Tapi bantal-bantal di sini bisa jadi ide buat kalau kalian mau bikin seperti ini juga sih. Nah, buat isian bantal yang segede gaban kayak gitu, kalian bisa pakai perca kalian sendiri guys. Jadi kemarin ada yang tanya di kolom komentar, kalau misalnya punya bahan parasut enaknya diapain gitu kan. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah komen, dan kalau misalnya kalian punya masalah yang sama kayak gini, misalnya punya bahan parasut yang berasal dari mukena bekas, atau jaket-jaket bekas, atau misalnya tenda, atau kaos-kaos apa, kaos olahraga atau apa yang ada bahan parasut, emang gak susah ya dikondisikan buat jadi sesuatu bahan yang baru gitu kan. Misalnya untuk dijadiin patchwork atau dijadiin susunan-susunan sesuatu gitu agak susah guys. Jadi kalau untuk sekarang solusi yang terbaik menurut saya buat jadi isian aja, buat jadi isian bantal seperti ini. Jadi kalian bikin bantal nih yang segede gaban kayak gini nih, kalian pakai bantalnya ini jangan dari parasut ya, kalian bikin dari kain-kain perca kalian yang lain sebesar mungkin sebesar ini. Nah, si parasut yang bejibun itu kalian bisa pakai buat isiannya gitu loh. Cuma jangan dipakai utuh-utuh misalnya dalam bentuk jaket, dalam bentuk tenda, ditumprokin langsung ke dalamnya. No, jangan begitu ya. Jadi kalau bisa kalian potong aja kecil-kecil secara halus gitu, baru kalian jadiin isian buat di dalamnya. Ini ada keuntungan kalau misalnya kalian ngisi bantal pakai parasut gini guys. Jadi parasut itu kan dipotong kecil-kecil dulu ya. Jadi dia biar supaya dia nggak menggumpal di dalam dong. Kalau misalnya diisi jaket, masa aja jaketnya utuh ditaruh di dalam gitu kan. Aneh aja gitu. Jadi resletingnya yang keras-kerasnya dipotong dulu, dibuang-buangin atau dijadiin sesuatu yang baru. Baru si sisa kainnya baru digunting-gunting dan dimasukin ke dalam bantal gitu kan. Nah, dia tuh ada kelebihannya, dia gampang ngembang di dalam guys. Parasut kan dia kan gampang ngembang bahannya gitu kan, ditaruh begitu aja dia nggak bisa dilipat rapi, dia pasti kan bleberan kemana-mana gitu kan. Nah itu benefit banget gitu kan, karena dia kan menemuin tempat di dalam, cepat penuh jadi bantalnya tanpa harus terasa berat. Karena parasut itu kan ringan banget kan, dibanding daripada kita ngisi dengan baju-baju bekas lain gitu. Misalnya kalian pakai kaos bekas buat isian bantal kayak gini, ya lumayan berat sih ya, dan lumayan harus ngisi lebih banyak lagi karena dia kan biasanya kan menggumpal di dalam kan, mojok gitu kan. Kalau kaos itu mojok aja di dalam, dia nggak megar. Kalau si parasut ini dia lebih mengembang di dalam, jadi dia lebih mengisi volume di dalam bantalnya. Lumayan kan guys. Kalau kalian penasaran bikin bantalnya, kalian mungkin bisa cari tutorialnya di tempat lain dengan keywordnya sprocket pillow. Kalian bisa cari di Pinterest, bisa cari di YouTube, atau bisa cari di tempat lain ya. Dan kalau di sini saya sertakan aja ukuran-ukuran basic buat bikin bantal kayak gitu. Polanya basicnya sama kayak gini. Bulutan terus dibikin tambahin tabung-tabung gitu kan, terus dijahit pinggirannya bisa ditambahin pakai bias binding gitu atau dibiarin begitu aja juga nggak apa-apa. Nah, atasnya kalian tinggal variasiin aja dengan potongan perca yang kalian susun-susun buat jadi bagian atas dan bagian bawahnya. Sesederhana itu sih bikinnya. Terus boleh pakai resleting, boleh enggak. Kalau misalnya kalian mau langsung isiin terus dijahit mati juga enggak apa-apa gitu kan. Karena enggak perlu dibongkar-bongkar lagi sih sebetulnya isian untuk kayak gini ya kan. Kalian juga bisa bikin bantal kayak gini pakai dasi bekas loh guys. Kalau misalnya kalian punya banyak dasi bekas yang nggak kepake, entah itu bekas dari mana gitu ya, nah kalian bisa jadiin itu sebagai atasnya guys. Terus kalian tinggal tambahin segi 4 buat ngelilingin pinggirannya kan. Nah kayak gitu, tinggal bawahnya ditambahin bahan biasa aja gitu kan. Nah si dasi ini kan keren banget ya, biasanya warna-warni ya. Dia bakal jadi unik banget, tinggal jahit aja dasinya satu persatu antar sesama dasi. Terus nanti tengahnya dikasih kancing gitu kan. Nah seperti ini nih, keren banget kan. Ini unik banget dan bisa memanfaatkan dasi-dasi bekas kalian yang sangat banyak itu gitu loh. Jadi sekarang orang udah nggak modelnya kayak pakai dasi ya, tapi siapa tuh kan ada peninggalan nenek moyang, peninggalan kakek kalian, mungkin kakek kalian mantan lurah atau mantan pejabat, itu kan bisa dasinya banyak ya kan. Nah kayak gitu bisa dimanfaatin buat jadi bantal kayak gini juga guys. Lumayan kan guys, buat lebaran jadi rame deh kamar kita ya kan, jadi ruang tamu jadi rame dengan bantal-bantal baru dengan isian dari kain-kain parasut yang daripada menjublek di ujung kamar gitu ya, mending dimanfaatin buat jadi kayak gini ya. Semoga aja video ini bisa menginspirasi kalian ya guys. Jadi kalian gak bingung lagi kalau dapat jaket-jaket bekas, tenda-tenda bekas, kaos-kaos bekas dari bahan parasut, manfaatin aja buat ginian. Oke?
Jangan lupa kasih like untuk video ini jika video ini bermanfaat, dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Subscribe kalian sangat membantu banget buat saya semangat bikin konten lagi setiap hari, insya Allah ya guys. Cuma karena lagi puasa jadi agak lemes bikin konten, jadi harap maklumin. Enggak, banyak alasan. Ya udah guys, sampai ketemu lagi dengan saya Ade di video berikutnya. Tetap semangat ngumpulin perca guys. Ayo guys, menjelang lebaran guys. Ayo guys, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.